selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati pada kesempatan kali ini bisa menjumpai Anda di program Sehat Selalu, yang tentunya sudah dinantikan oleh pemirsa Sakti TV di rumah untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan yang terbaru, terkini, dan pastinya juga menarik untuk dibahas. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membawakan tema yang cukup menarik, yaitu sikat habis gigi gigis pada anak. Seperti kita ketahui bahwa kesehatan gigi anak itu memang perlu dijaga karena bagian tubuh anak yang vital ini berperan penting untuk membantu mereka mengunyah, mencerna makanan, bahkan berbicara. Nah, oleh karena itu orang tua perlu mewaspadai gigi gigis atau berlubang pada anak dan juga tentunya kesehatan gigi pada anak. Nah, untuk mencegah masalah ini terjadi pada anak, kita bisa mengenali penyebab dan cara merawat gigi anak yang terlanjur gigis. Untuk itu, kita akan membahas tentang sikat habis gigi gigis pada anak bersama narasumber kita yang hadir dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur, yakni Dr. Gigi Zulfa Fitri. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Dr. Zulfa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak sehat? Alhamdulillah sehat juga. Giginya juga insya Allah sehat. Ya. Saya kalau ketemu dokter gigi agak takut kalau inspeksi mendadak giginya gimana gitu. Saya tutupin aja ya dok ya. Ya, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, dokter ada yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, pemirsa Rumah Sakit Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Dan pada kesempatan kali ini, salah satu klinik dari gigi berarti ya dokter ya sudah hadir di studio Sakti TV untuk memberikan informasi terkait tema kita pada hari ini. Sikat habis gigi gigis pada anak. Ini saya mendukung gerakan ini kalau begitu. Tapi untuk pertama kali pemirsa mungkin juga sudah tahu sebenarnya gigi gigis itu yang seperti apa bentuknya. Tapi secara medis, gigi gigis ini yang seperti apa dokter? Boleh disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah, silahkan. Oke, baik. Untuk terminologi gigi gigis itu kan sangat sering ya Mbak kita dengar, anakku giginya gigis kayak gitu. Jadi kalau secara medis di dunia kedokteran gigi, gigis itu namanya adalah early childhood caries. Early childhood caries. ECC. ECC ya pemirsa ya. Early childhood caries. Oke, silakan. Baik, jadi untuk gigi gigis atau ECC ini adalah gigi berlubang yang terjadi pada anak-anak nih ya, terutama anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun yang terjadinya secara meluas dan secara masif Mbak. Jadi terjadinya dalam waktu yang cepat seperti itu. Oke, dan sebenarnya batita berarti ya di bawah 3 tahun. Umumnya di bawah 3 tahun. Iya, yang kami sebut sebagai gigi gigis atau ECC adalah di bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun. Terus seberapa umum kondisi gigi gigis pada anak itu sendiri? Jadi secara umumnya ya gigi berlubang dulu ya. Oke, gigi berlubang dulu, boleh, silakan. Gigi berlubang itu berdasarkan riset kesehatan dasar oleh Kemenkes yang terakhir dilakukan pada 2018, itu ternyata sangat mencengangkan sekali ya angkanya. Coba tebak Mbak, berapa? Bahwa 93% orang di Indonesia memiliki gigi berlubang. Waduh. 93%, kan sangat tinggi sekali ya. Berarti saya 7%, dia bukan. Amin, semoga saja seperti itu. Nah, 93% itu berarti angka yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali, kan hampir 100% ya. Betul, hampir 100%. Hanya 7% yang tidak berlubang. Betul sekali. Dan untuk angka karies untuk anak di usia 3-4 tahun yang kita sebut ECC tadi itu sebesar 85,5. Dari 100%? Dari 100% 85. Betul sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa sekali ya. Sangat mengejutkan. Betul. Di bawah 3 tahun itu padahal. Iya, 3-4 tahun. 3-4 tahun. Luar biasa. Luar biasa banyaknya maksud saya. Luar biasa banyaknya. Kok bisa sebanyak ini gitu loh. Kira-kira faktor pertama yang menyebabkan anak-anak di bawah 3 tahun 85,5 itu tadi mengalami gigi berlubang itu apa dokter? Sebenarnya kalau ditanyakan faktor itu kan gigi berlubang secara umum itu adalah multifaktorial Mbak.
Jadi banyak sekali faktor yang berpengaruh pada suatu proses gigi berlubang. Jadi sebenarnya masalah lubang gigi itu bukan sesuatu yang sederhana dan simpel. Itu merupakan sesuatu yang serius dan memang harus segera kita tangani. Jadi kalau untuk faktor utama atau penyebab utama penyebab gigi berlubang itu adalah plak. Plak. Sering dengar ya? Sering dengar dan tahu juga mungkin sebenarnya. Nah, plak itu kan sering kita dengar di TV-TV ya Mbak, di iklan-iklan itu membersihkan plak, ini kan ya Anda. Iya benar. Nah jadi plak itu kita tidak bisa melihat Mbak, itu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah jadi plak itu merupakan suatu lapisan pada gigi yang terbentuk setiap saat. Di mana di plak itu dia tuh tempat menempelnya kuman, sisa-sisa makanan seperti itu. Jadi di situ kuman yang apabila kita tidak membersihkan plaknya, dia akan senang sekali di situ. Dia akan berkembang terus di plak itu sehingga nanti akan menghasilkan asam. Nah, asam dari sisa metabolisme dari kuman inilah yang menyebabkan gigi kita bisa berlubang. Seperti itu. Yang berawal dari susah. Kalau bukan orang medis mungkin agak susah. Tapi saya cukup tertarik sebenarnya. Berawal dari plak itu padahal sudah sikat gigi serajin mungkin juga sudah berkumur dengan obat kumur begitu ya. Tapi masih bisa meninggalkan plak itu sendiri. Kalau pembersihan kita tidak benar, tidak tepat, tidak dengan teknik yang tepat, waktunya nggak tepat, tidak bisa maksimal untuk mendapatkan hasil pembersihan seperti itu. Waduh. Itu saja untuk orang dewasa tadi 90 berapa tadi dokter? 93%. Itu padahal sudah rajin sikat gigi saya yakin ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak itu tadi? Mereka kadang habis mau tidur langsung tidur tidak sikat gigi dulu. Pagi bangun tidur langsung minum susu. Nah, ini juga jadi permasalahan sebenarnya ya dokter ya. Tapi apakah selain faktor berarti kalau misalnya saya nangkepnya kenapa kok bisa terjadi di anak usia di bawah 3 tahun karena mungkin mereka mengkonsumsi susu. Bisa seperti itu. Karena tadi multifaktor begitu ya. Multifaktorial ya. Salah satunya bisa jadi penyebabnya adalah susu begitu dokter. Yes, betul. Jadi ada empat faktor utama. Boleh dijelaskan faktor utama dalam suatu proses terjadinya gigi berlubang. Yaitu yang pertama ada kuman. Kemudian yang kedua ada host. Host itu gigi kita sendiri seperti apa. Kemudian ada makanan dan yang terakhir ada waktu. Jadi 4 hal ini mereka berkolaborasi, saling mempengaruhi satu sama lain sehingga terjadi gigi berlubang itu. Nah, kita kupas satu-satu nih. Boleh. Itu mau lebih penting sepertinya untuk pemirsa yang ada di rumah. Boleh. Jadi yang pertama adalah kuman. Jadi di rongga mulut kita orang sehat itu ada kumannya. Semuanya ada kuman Mbak. Seperti itu. Cuman terkadang di situ ada keseimbangan antara kuman satu dengan kuman yang lain itu ada keseimbangan. Nah, mereka pokoknya di dalam rongga mulut ada kuman lah gitu ya. Nggak bisa enggak. Pasti ada. Justru kalau enggak itu mempengaruhi keseimbangan dalam rongga mulut kita. Jadi ada itu kuman baik justru ya. Dan kuman buruk lah pokoknya kurang lebih begitu. Yang saling berkolaborasi juga sebenarnya. Baik, terus kemudian yang pertama ada kuman tadi ya. Yang kedua ada host atau gigi kita. Jadi bentuk gigi setiap orang itu kan berbeda-beda. Bentuk gigi tertentu itu bisa memiliki resiko terjadi gigi berlubang atau karies itu dengan lebih besar. Contohnya, Mbak mengamatin nggak kalau gigi berlubang itu umumnya gigi mana? Yang bagian geraham belakang. Iya, betul sekali. Bawah biasanya. Iya, biasanya situ kan. Betul. Kenapa gigi geraham belakang nggak pernah mengira-ngira nggak? Kepikirannya adalah mungkin karena saya dibuat-buat ngunyah. Taunya cuma begitu sih. Tapi kalau secara medisnya bagaimana kurang tahu. Kenapa dokter? Baik. Kurang lebih ya. Alasan pertama yaitu gigi geraham, terutama gigi geraham yang pertama. Kita punya 3 gigi geraham, Mbak. Jadi gigi geraham pertama itu merupakan gigi permanen yang tumbuh awal. Yang paling belakang? Iya, yang gigi geraham pertama. Kita punya 3, itu yang nomor 1. Yang nomor 1 ini yang letaknya di mana dokter? Letaknya yang paling depan. Yang paling depan. Nomor 3 dari belakang pokoknya. Iya, nomor 3 dari belakang ya. Itu dia tumbuh pertama dari gigi permanen itu sehingga akan lebih lama kan terpapar dengan lingkungan luar. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, bentuk gigi dengan cekungan yang lebih dalam itu memiliki resiko lubang yang lebih tinggi karena dia
semakin dalam kan semakin susah tuh disikat. Betul, Itu untuk membersihkannya semakin sulit. seperti itu. Dan juga gigi yang berdesakan, tahu kan ya? Tahu. Gigi yang ada yang maju mundur seperti itu, miring-miring, itu juga memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadi gigi berlubang. Seperti itu. Oke, tadi sudah dibahas 2 faktor. Nanti ada 2 faktor lagi yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Karena kita akan jeda terlebih dahulu, dokter. Tidak apa-apa ya, dokter ya. Tidak apa-apa. Baik, untuk pemirsa ini di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu. Masih bersama narasumber kita dari Rumah Sakit Paru Manguharjo bersama Dr. Gigi Zulfa Fitri. Langsung saja kita sapa kembali narasumber istimewa kita pada pagi hari ini. Tadi sudah dibahas 4 faktor penyebab gigi berlubang. 2 sudah kita bahas. Yang pertama ada kuman, yang kedua ada host itu sendiri atau gigi kita. Yang ketiga dokter, yang menarik, makanan. Kira-kira boleh disampaikan dokter, makanan ini yang seperti apa yang menjadi pemicu gigi berlubang itu sendiri? Ya, baik. Jadi makanan yang sangat beresiko tinggi untuk menyebabkan karies itu pertama adalah makanan yang lunak. Makanan yang lunak? Iya. Berarti makanan keras ini justru tidak menjadi pemicu sebenarnya? Bukan sih, cuman memiliki resiko yang lebih rendah daripada makanan yang lunak. Kenapa kok bisa makanan lunak, dokter? Iya. Karena padahal teksturnya kan lembut gitu ya. Kenapa kok malah seperti ini? Kalau makanan lunak itu dia akan cenderung lebih bisa menempel ke gigi. Ya, bisa dibayangkan? Betul. Ketika menempel, dia bisa aja tuh menempel di sela-sela gigi, akhirnya kan bisa dibersihkan seperti itu. Sedangkan kalau makanan keras dia akan lebih mudah dibersihkan, lebih mudah untuk melewati permukaan gigi seperti itu. Itu yang pertama. Malah kebalikannya ya? Kebalikannya, justru kalau makanan yang keras itu justru yang menimbulkan patah. Itu mungkin bisa. Itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau untuk berlubang tidak sebenarnya malahan. Tidak lebih tinggi daripada yang lunak. Makanan gitu. Kemudian makanan yang lunak dan makanan yang mengandung gula yang tinggi, Mbak. Contohnya gula yang tinggi selain permen, dok. Kalau permen, ibu-ibu di rumah sana, emak-emak pasti juga sudah tahu bahwa permen memicu gigis. Selain itu, selain makanan yang mengandung glukosa yang tinggi kan, nasi juga mengandung glukosa. Betul. Yang manis-manis lah, Mbak, pokoknya kayak biskuit, yang manis ada krim-krimnya, iya seperti betul. Itu. Tapi bukan berarti meskipun nasi tinggi glukosa, bukan berarti anaknya nggak boleh Anda stop makan nasi ya, bukan. Berganti ke telo nanti malah. Bukan seperti itu, baik. Tapi menarik sekali karena ternyata tekstur yang lunak justru menjadi pemicu. Ya, lunak dan lengket, Mbak. Lunak dan lengket. Iya. Aduh, jadi pikir-pikir saya akhirnya. Iya, seperti itu. Kemudian ini kembali sebelum kita beralih ke faktor yang keempat, dokter. Yang ketiga ini kan adalah makanan. Tapi juga tidak bisa lepas dari minuman. Minuman ini kan juga manis-manis. Susu anak. Nah, susu ini juga bisa jadi pemicu, dokter. Susu yang manis. Susu yang manis. Udah susunya banyak, tambahin gula sekalian. Iya, betul. Itu bisa jadi pemicu. Jadi perlu digarisbawahi ya bahwa penyebabnya itu adalah karbohidrat atau glukosa, Mbak. Itu sih sebenarnya. Jadi makanan atau minuman yang sebenarnya nggak mengandung gula atau nggak mengandung glukosa atau karbohidrat itu insya Allah aman. Seperti itu. Jadi ketika minuman-minuman itu kayak air putih ini kan aman ya, dia nggak mengandung apa-apa. Ketika kita memasukkan gula ke sini, sudah berbeda lagi seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kan bisa kita aplikasikan buat memilah-milah kan di rumah. Betul. Ini ada kandungan gula tinggi atau enggak, kayak gitu. Prinsipnya adalah seperti itu. Ini jadi catatan untuk emak-emak, terutama emak-emak muda yang punya batita di bawah 3 tahun. Tapi yang paling menarik, dokter, saya juga punya tetangga yang masih muda-muda begitu ya, anak-anaknya masih kecil-kecil gitu, sering menyusu menggunakan dot. Banyak yang bilang bahwa gigis gara-gara minum pakai dot itu. Apakah benar seperti itu, dokter? Jadi di dunia kedokteran gigi itu ada istilah namanya battle nursing karies. Jadi anak-anak karies yang terkena karies atau terkena gigi berlubang karena dia mengedot seperti itu. Cuman terminologi itu sudah nggak dipakai sih, Mbak. Cuman buat pengetahuan aja ya seperti itu. Jadi memang mengedot itu juga bisa menjadi faktor untuk terjadinya gigi berlubang. Apalagi kalau susunya adalah susu yang tinggi manis, gula. Betul, yang tinggi gula. Jadi ketika anak mengedot kan biasanya dia ngedot itu kalau mau bubuk ya terutama ya, Mbak. Betul. Mau bubuk sampai dia bubuk tuh masih gitu. ngedot, masih nempel dotnya. Jadi
sebenarnya bukan salah dotnya sih Mbak. Oke. Yang salah karena kebiasaan seperti itu. Iya, jadi ketika dia ngedot minuman atau susu yang manis dan dibiarkan tanpa melalui pembersihan atau mungkin dikasih air putih atau mungkin dibersihkan pakai kasa seperti itu, bisa meninggalkan apa tadi plak itu tadi ya. Iya. Oke, menarik sekali. Iya, jadi bukan salah dotnya ya sebenarnya. Bukan salah dotnya Bunda. Kasihan selama ini kan selalu disalahin ya dot gitu ya Mbak. Selalu disalahkan begitu ya, dikambing hitamkan begitu. Padahal sebenarnya bukan dia pelaku utamanya, tapi lebih ke kebiasaan, begitu ya dokter ya. Jadi setelah ngedot itu yang mengandung susu manis itu alangkah lebih baiknya untuk dilakukan pembersihan. Sikat gigi berarti? Boleh, kalau bisa sampai sikat gigi amat sangat hebat sekali ya. Jadi minimal kalau anak-anak usia 3 tahun kan mereka nggak mungkin ya Mbak untuk gosok gigi, apalagi udah ngantuk, udah males gitu. Kita sebagai orang tua ya terutama itu kita bantu gimana caranya biar kita bisa membersihkan setelah ngedot. Oke. Bagaimanapun caranya. Kadang ada pakai kasa. Oke, kasa itu kita lilitkan pada tangan, kita celupkan ke air putih hangat terus kita gosok. Dibersihkan. Gimana caranya biar gula pada susu itu nggak nempel lama-lama di gigi anak-anak kayak gitu. Dan jika diperhatikan lagi, minum susu sebelum tidur ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan anak yang setiap hari akan dilakukan. Iya. Kalau setiap hari tidak dibersihkan, ya itu tadi, jadinya adalah gigi berlubang. Oke, menarik sekali. Itu nanti berkaitan sama faktor terakhir yang waktu. Silahkan dijelaskan. Bagaimana itu, dokter? Oke, jadi aku berasa kayak kuliah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, dokter. Ibu-ibu, bunda-bunda, emak-emak yang ada di rumah malah senang gitu dikuliahin sama dokter gigi. Informasinya kan menarik. Monggo, silakan. Jadi untuk faktor yang terakhir adalah waktu. Jadi proses gigi berlubang itu merupakan suatu siklus waktu antara proses namanya remineralisasi dan juga demineralisasi. Re dan D, mineralisasi. Baik. Gigi kita itu kan terdiri dari mineral-mineral ya Mbak, terutama kalsium. Jadi ketika proses berlubang itu adalah ketika kalsiumnya tuh lepas dari gigi. Akhirnya kayak bayangin suatu gedung, kalsium itu merupakan batu batanya. Oke, batu batanya. Nah, ketika asam dari makanan yang manis itu tadi, itu dia tuh ngelepas batu batanya satu-satu tuh. Kan akhirnya terbentuk apa? Terbentuk lubang kan? Nah, itu dia lubang giginya seperti itu. Kayak gitu prosesnya ya, itu yang dinamakan demineralisasi. Di kan artinya melepas ya. Nah, kemudian proses satunya namanya remineralisasi. Re kan artinya kembali, memasang kembali kan. Nah, di dalam rongga mulut kita itu banyak sekali terkandung kalsium. Dimana kalsium dalam rongga mulut kita, dalam air liur kita, itu apabila berkontak sama gigi dia akan menempelkan kembali si batu bata tadi. Akhirnya diharapkan proses terjadinya lubang itu tadi dia bisa terhambat, minimal terhambat seperti itu. Cukup menarik ternyata. Seperti itu sebenarnya prosesnya. Lepas batu batanya tuh lebih besar daripada kita memasang batu batanya itu kembali. Akhirnya terbentuklah lubang itu tadi. Seperti itu sebenarnya prinsipnya. Nah, saya cukup tertarik dengan remineralisasi ini tadi, dokter. Itu kita punya asli dari tubuh kita berarti. Iya, di dalam air liur kita. Sudah mengandung itu berarti. Apakah itu juga ada faktor makanan di situ untuk membentuk itu tadi atau tidak? Kalau untuk dari faktor makanan, bukan makanan secara langsung di dalam rongga mulut terus akhirnya menempelkan gitu enggak Mbak, tapi dia makanan dicerna dulu, di mana hasil dari pencernaan itu tadi membantu bagaimana memunculkan air liur yang mengandung remineralisasi, yang mengandung itu tadi. kalsium itu tadi untuk proses remineralisasi. Seperti itu. Menarik sekali. Pusing nggak dengerinnya? Cukup pusing. Tapi insya Allah dengan adanya informasi yang disampaikan oleh dokter giginya langsung, ibu-ibu yang ada di rumah akan lebih paham begitu loh. Bagaimana kemudian nanti menghambat yang adanya gigi berlubang ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen berikutnya dokter. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, ibu-ibu khususnya, bapak-bapak juga boleh, jangan kemana-mana, tetaplah menyaksikan program Sehat Selalu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu bersama narasumber istimewa kita pada pagi hari ini dari Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur, Dr. Gigi Zulfa Fitri. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, ada sedikit informasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, yaitu klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Namun, selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Dan perlu diketahui juga untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baik, langsung saja berbincang kembali dengan narasumber kita, Dr. Gigi Zulfa Fitri. Iya, tadi sudah banyak sekali informasi yang saya dapatkan akhirnya, dokter ya. Sehingga artinya yang tadinya disalahkan karena gigi berlubang ini sudah hilang, mindsetnya sudah tidak seperti itu lagi ya. Dan kemudian sekarang pertanyaan selanjutnya, dokter, apa saja sebenarnya dampak dari gigi berlubang, terutama pada anak ini khususnya? Kalau dampak gigi berlubang tuh sebenarnya nggak cuma sakit ya Mbak. Biasanya sebenarnya saya ingin meluruskan sih mindset orang-orang selama ini kan sakit gigi ya sekedar sakit gitu aja kan, padahal enggak. Tidak sepele itu berarti? Tidak sesepele itu. Kita kan tahu ya, rongga mulut itu adalah first entrance. Jadi jalan pertama, pintu masuk untuk makanan bergizi, minum-minuman bergizi untuk masuk ke dalam tubuh kita sebagai sumber dari energi kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari, untuk mempertahankan kesehatan kita, dan menjaga daya tahan tubuh sebenarnya. Jadi ketika first entrance-nya kita sudah rusak nih Mbak, kayak satu nih contohnya paling gampang ya sakit gigi ya. Ogah kan mau makan, nggak mau kan? Males ya mau makan ya gitu, sakit. Nah akhirnya kita kan menghindari, aduh aku nggak mau makan deh kayak gitu. Salah satunya adalah itu tadi juga. Dampaknya pertama. Kemudian terutama untuk anak-anak kan ada program 1000 hari pertama kehidupan. Apa program ini, dokter? Jadi itu merupakan salah satu program di mana 1000 hari pertama kehidupan pada anak itu kan sangat penting, itu kayak golden age untuk perkembangan selanjutnya, seperti itu Mbak. 1000 hari itu sama dengan kurang lebih 3 tahun berarti? Iya, kurang lebihnya segitu. Dan ternyata nih yang lagi hot sekarang itu ada hubungan antara gigi berlubang sama stunting, itu ada. Gigi berlubang dengan stunting? Itu ada materi kaitannya? Next materi aja ya. Aduh, jadi spoiler buat pemirsa yang ada di rumah. Menarik sekali. Iya, itu dampak yang lainnya. Betul. Ada kaitannya? Ada Mbak. Kita bahas nanti, dokter. Bahas nanti, oke. Selanjutnya silakan dokter, bagaimana? Oke, yang pertama kan untuk bisa mengganggu kesehatan tubuh secara menyeluruh ya Mbak. Yang kedua secara estetika juga nggak enak kan. Iya sih, giginya berlubang, gigis pada anak, diceng-cengin teman. Ya betul. Kalau bahasa kerennya kan dibully ya Mbak. Jadi kan sering tuh aku dapat pasien ya cerita anaknya itu kalau aku malu gigiku hitam di depan, terus aku diejek sama teman-temanku. Kayak gitu, akhirnya dia ya lebih merusak apa sih Mbak, psikologinya dia, seperti itu juga seperti itu dari dampak lainnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga ya, dia itu juga merusak fungsi pengunyahan, fungsi berbicara juga. Jadi kita juga perlu gigi loh buat berbicara, untuk mengucapkan huruf-huruf tertentu. Itu kan ada ya istilahnya huruf-huruf tertentu yang memerlukan kontak antara lidah dengan sama gigi. Nah, kayak gitu itu juga mempengaruhi sekali. Kurang lebihnya seperti itu dampak-dampaknya. Secara medis seperti secara medis dan secara psikologis juga ada ternyata itu. Ya. Jadi tidak semudah itu Bunda yang namanya sakit tidak gigi. Semudah itu. Kalau kita orang tua, mungkin orang zaman dulu mikirnya lah gak apa-apa, minum obat iki aja nanti sembuh kan gitu dokter. Tapi ternyata ketika sudah ada gejala terutama pada anak begitu ya, alangkah lebih baiknya segera dibawa ke dokter diperiksakan. Seperti itu. Terutama ke dokter Zulfa. Ke Rumah Sakit Paru Manguharjo. Betul sekali. Nanti ketemu sama saya. Iya. Nah, tapi untuk kembali lagi terkait dengan dampak itu tadi dokter ya. Sejauh ini dari pasien-pasien yang mengalami dampak seperti itu, anak-anak ini
sangat berapa ya istilahnya, sangat mengena berarti ya, terutama gigi yang lubang di depan itu loh dokter, yang gigi seperti itu loh. Betul. Itu kalau misalnya masih kuat itu dicabut itu emang boleh secara medisnya? Oh kalau itu ya itu sering untuk banget penanganan, tuh. untuk penanganan ini kita sering banget itu pasien orang tua terutama mereka menanyakan hal yang sama. Anakku giginya lubang nih di depan udah tinggal sedikit, tinggal akarnya hitam-hitam gitu, ini gimana ya, apakah harus dicabut kayak gitu. Nah untuk menentukan dia dicabut atau enggaknya itu kan banyak pertimbangan Mbak. Yang pertama adalah usia. Usia ya. Jadi semua gigi ini mereka mempunyai urutan pada usia untuk dicabut. Buat bukan erupsi, salah. buat tumbuh. Buat tumbuh lagi. Yeah. Oh ya, karena gigi susu itu tadi. Iya betul. Jadi kapan gigi susu itu diperbolehkan untuk dicabut itu banyak sekali indikasinya. Seperti salah satunya adalah usia anak itu. Jadi seumpama nih ya Mbak, gigi bawah depan ini dia muncul usia 6 tahun. Gigi permanen loh ya. Gigi permanen 6 tahun, gigi atas depan ini juga sekitar 6 sampai 7 tahun. Nah, ketika pasien itu datang pada usia 4 tahun nih contohnya, tapi kok gigi depannya tuh sudah habis, sudah hitam-hitam kayak gitu. Nah, itu kalau dari kami men-encourage orang tua itu untuk tidak mencabut gigi tersebut. Jadi dibiarkan? Dirawat. Dirawat. Apabila kan perawatan gigi sebenarnya macam-macam sekali Mbak, nggak cuma cabut tambal itu Iya, betul. Sebenarnya sangat kompleks dan banyak sekali pilihan variasi perawatannya. Jadi kami akan memberikan knowledge pada orang tua ini bahwa seperti ini bisa dilakukan perawatan. Antara lain bisa dilakukan perawatan syaraf, perawatan saluran akar. Kalau orang-orang biasanya taunya perawatan syaraf istilahnya. Gitu. Jadi kita mempertahankan gigi susu tersebut biar nggak dicabut sampai menunggu gigi permanennya sudah waktunya untuk tumbuh. Nah, kenapa? Karena pertama kehilangan gigi sulung atau gigi susu terlalu dini itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dari gigi permanennya anak-anak itu. Kayak gitu. Jadi gigi susu itu dia sebagai penunjuk arah Mbak, gigi permanen untuk tumbuh. Jadi ketika kamu kehilangan gimana gitu ya. Iya, jadi ketika kamu kehilangan penunjuk arah kan kamu bingung mau tumbuhnya, akhirnya lah terjadi gigi tersebut tumbuh terlalu ke depan atau terlalu ke belakang. Pokoknya tidak pada tempatnya begitu ya. Iya, betul sekali. Jadi ternyata cukup kompleks. Iya, makanya cukup kompleks sekali. Ini harus ada beberapa seri sepertinya membahas gigi-gigis ini sendiri. Jadi untuk penanganannya ada banyak tadi kalau bisa disampaikan berarti ya dokter ya. Boleh dijelaskan dulu penanganan yang paling mudah mungkin untuk orang tua yang ada di rumah. Oke, jadi untuk penanganan kesehatan gigi ya sebenarnya ini secara umum sih Mbak, hampir mirip. Jadi pertama adalah perawatan atau sebelum terjadinya sakit itu sama sesudah terjadinya sakit. Kalau sebelum terjadinya sakit itu ada yang promotif atau preventif. Untuk promotif itu biasanya kita melakukan edukasi kepada anak-anak, kepada orang tua bagaimana cara menggosok gigi yang benar, tekniknya seperti apa, waktunya kapan, yang kita bahas sebelumnya tadi. Makanan-makanan yang baik seperti apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah preventif. Preventif itu kita lebih ke langsung ke rongga mulutnya, ke anaknya, seperti itu. Seperti pengaplikasian fluor. Pernah dengar fluor? Belum pernah dokter. Apa itu dokter? Yang di iklan-iklan tuh, yang di pasta gigi mengandung fluor. Langsung dioleskan begitu? Iya, begitu. Jadi tapi itu dilakukannya oleh profesional loh ya, nggak boleh dilakukan di rumah. Dan nanti ada dosis-dosisnya tertentu seperti itu. Ada beberapa syaratnya juga untuk penanganan ini sendiri, nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Itu makanya kenapa perlu konsultasi dengan dokter giginya langsung ya. Tapi untuk melanjutkan perbincangan ini kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya dokter. Harus kita hentikan terlebih dahulu. Waktunya cepat sekali ternyata. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan masih membahas tema kita pada hari ini yaitu sikat habis gigi-gigis pada anak. Tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu dengan tema yang menarik pada pagi hari ini yaitu sikat habis gigi-gigis pada anak bersama narasumber kita dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur, Dr. Gigi Zulfa Fitri. Langsung saja dokter, nggak perlu lama-lama. Tadi sudah ada sedikit informasi seputar penanganan gigi berlubang atau gigis ya. Jadi maaf saya potong terlebih dahulu, gigi berlubang dan juga gigi gigis ini sama sebenarnya? Sama atau secara medis itu sama istilahnya? Gigi berlubang sama,
sama berlubangnya. Cuman kalau gigis itu ECC itu tadi khusus untuk anak kurang dari 3 tahun. 3 tahun. Itu kita sebutnya gigis itu tadi. Iya, bahasa gampangnya gigis. Bahasa gampangnya gigis atau bahasa umumnya adalah gigis. Nah, kemudian sekarang adalah penanganan ketika kita udah tahu nih gigi anak kita nih gigis, dokter. Bagaimana penanganan dari segi medisnya atau mungkin yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah itu seperti apa? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke jawabannya, perlu diketahui bahwa the main perawatan utama itu adalah perawatan yang di rumah, Mbak. Betul. Jadi kami para profesional itu adalah memberikan ekstra perlindungan kepada anak-anak seperti itu. Jadi untuk perawatan dan perlindungan utama itu ada di rumah. Jadi kami selalu mewanti-wanti pada orang tua untuk minta tolong sekali untuk mau bersama anak-anaknya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu tadi. Memang akan susah dan sangat butuh effort, tapi itu harus seperti itu. Butuh kerja keras lah. Iya, betul, kerja keras, kesabaran, waktu. Betul. Pembiasaan itu tadi soalnya ya, dokter ya. Harus dari rumah. Nah, apa kira-kira yang bisa dilakukan dari rumah yang mudah ditemukan bagaimana, dokter? Selain sikat gigi aja, terutama untuk anak di bawah 3 tahun. Sebenarnya sikat gigi itu kalau sudah benar dan tepat itu sudah cukup loh, Mbak. Untuk anak di bawah 3 tahun? Untuk semuanya sebenarnya. Untuk semuanya? Seperti itu. Sebenarnya itu merupakan mekanisme pembersihan utama. Sikat gigi itu sebenarnya seperti itu. Cuman karena memang terkadang pada orang-orang kan belum tepat tekniknya atau waktunya seperti itu. Ini teknik ini mungkin kita bisa bahas lebih detail nanti di lain waktu, tapi untuk waktu ini, dokter, yang mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa. Waktu yang tepat untuk menyikat gigi itu kapan? Oke. Waktu yang tepat untuk menyikat gigi mungkin terdengar klise ya, tapi memang benar itu 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Nah, bukan sebelum sarapan berarti? Bukan. Justru setelah sarapan? Iya, karena kan kita sarapan ada sisa-sisa makanan yang menempel di gigi kan. Betul. Itulah yang perlu dibersihkan. Tapi bukan serta-merta habis makan langsung digosok tuh enggak. Dikasih waktu kurang lebih sekitar 30 sampai 1 jam pasca makan baru digosok. Baru sikat gigi. Betul. Karena mungkin ya menunggu dulu lah istilahnya nih, biar yang lagi kuman-kumannya lagi pada ngumpul kita kumpulin, oke kita bersihin sekalian gitu ini ya, dokter ya. Tapi bukan berarti ketika setiap kita habis makan kita harus langsung sikat gigi tuh, bukan berarti seperti itu ya berarti, dokter? Iya, kasih jeda waktu lah 30 sampai 45 menit. Setelah itu maksud saya, maaf, jadi setelah sarapan ini kan kita nunggu dulu, kita sikat gigi. Nah tapi siang nanti saya mau makan siang nih, dokter, nah itu harus sikat gigi lagi? Nggak perlu, cukup 2 kali. Ya harus seperti itu berarti ya. Kadang takutnya ketemu orang yang super duper bersih, dokter, setiap habis makan permen aja, dokter, langsung sikat gigi. Ternyata tidak seperti itu. Berlebihan juga nggak baik. Oke, berlebihan 2 kali aja. Dan benar. Yang kedua adalah sebelum tidur. Betul. Kembali tadi sempat disinggung kalau berlebihan tidak baik. Apa ini? Kenapa ini, dokter? Iya. Kan artinya ketika kita semakin bersih, otomatis kemungkinan gigi berlubang tidak ada. Kalau kita sebagai non medis berpikirnya seperti itu. Tapi kira-kira dari segi medisnya kenapa, dokter? Oke, jadi ketika kita menyikat gigi, kita kan ada pakai sikat gigi ya, Mbak, ada gerakan mekanisnya ya. Ketika kita melakukan gerakan itu terlalu banyak, terlalu sering kan juga bisa merusak permukaan gigi. Kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahan kandungan di dalam pasta gigi atau mouthwash yang mungkin sering kita gunakan. Kan ada kandungan-kandungan tertentu yang dia nggak bagus nih kalau untuk berkontak terlalu sering dengan rongga mulut kayak gitu. Seperti itu kurang lebih alasannya seperti itu. Dan juga bisa satu lagi nih penting nih, silakan. Di dalam rongga mulut kita ada banyak. Oh ya, ada kuman itu kumannya, tadi. mereka itu di situ hidup dengan seimbang, itu sudah aman. Jadi kalau kita melakukan pembersihan terlalu sering kan keseimbangannya itu terganggu. Jadi akhirnya justru malah menimbulkan gigi berlubang malahan takutnya dari situ. Menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Dan ini selain itu tadilah merawat dari rumah begitu ya. Tapi ada orang tua yang mungkin, aduh kok ini nggak sembuh-sembuh, ini gigisnya nggak bersih-bersih, ini gimana? Dibawa ke dokter. Kemudian bagaimana penanganan dari pihak rumah, dari dokter gigi sendiri? Jadi untuk kita masuk ke pembahasan tentang perawatan setelah timbul gigi berlubang ya, Mbak ya. Betul. Ada 2. Yang pertama perawatan kuratif dan perawatan rehabilitatif. Oke, perawatan kuratif itu salah satunya adalah melakukan penambalan, melakukan pencabutan itu pada gigi-gigi yang mengalami gigis itu tadi. Seperti itu. Berarti kalau untuk di pihak medisnya seperti itu. Tapi bukan berarti serta-merta yang berlubang, yang gigis dicabut gitu, tidak.
dilihat dulu seperti apa. Seperti itu ya dokter ya. Banyak sekali pertimbangannya. Dan ini sangat menarik ternyata untuk pemirsa yang ada di rumah begitu. Bagaimana dokter mengimbau, mengedukasi pemirsa dan juga khususnya orang tua untuk menjaga gigi anak-anak. Tadi sempat ngobrol di belakang kamera dokter bahwa ternyata gigi itu bisa menjadi salah satu pemicu penyakit juga. Nah ini boleh disinggul sedikit saja khususnya untuk anak-anak ketika dokter praktek nih yang paling sering ketemu permasalahan medis apa yang kemudian disebabkan karena gigi berlubang ini tadi. Tadi sempat saya spill juga tuh di tengah-tengah topik kita. Boleh kita bahas kalau begitu. Yang itu tadi yang gigi berlubang ternyata dia juga bisa berdampak pada stunting. Itu tadi itu cukup menarik ternyata dokter. Jadi garis besarnya sama Mbak tadi Mbak. Ketika gigi kita sebagai first entrance-nya sudah rusak, itu kan akan mengganggu bagaimana proses pencernaan yang terjadi selanjutnya kan. Yang kita mulai males makan, males untuk memasukkan makanan ke dalam rongga mulut kayak gitu. Jadi kan akhirnya berpengaruh ke asupan gizinya juga menurun. Akhirnya perkembangan anak juga nggak baik. Betul. Jadi secara tidak langsung seperti itu. Dan untuk berbicara tadi masalah angka gigi berlubang bukan untuk orang dewasa tapi anak-anak di bawah 3 tahun tadi ya dokter ya. 85,5% se-Indonesia. Se-Indonesia 2018. Itu 2018. Bisa jadi di semakin bertambahnya tahun, sudah 4 tahun berjalan, sudah lewat begitu, bertambah mungkin bisa jadi ya dokter ya. Tadi sempet baca jurnal baru juga kan, ternyata angka menggosok gigi itu selama pandemi itu menurun. Aku belum lanjut ya gimana alasannya, cuman ada sempat membaca itu secara singkat gitu. Ternyata angka kebiasaan menggosok gigi pada orang-orang itu menurun selama masa pandemi. Wah, kan ini sinyal-sinyal bahaya nih kalau kayak gini. Ada kemungkinan bertambah lagi angka orang yang giginya berlubang. Dari angka 93 itu tadi sudah tinggi. Ya pokoknya jangan sampai 100% deh. Semoga tidak menurun aja ya. Amin. Tapi melihat kebiasaan itu sudah mulai menurun begitu ya agak cukup menakutkan ya dokter ya. Iya, ketar-ketir saya juga ini. Oke, baiklah. Kalau begitu nanti kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya dokter. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah menyaksikan program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan program Sehat Selalu bersama narasumber istimewa kita pada pagi hari ini dari Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur, Dr. Gigi Zulfa Fitri. Baik pemirsa, namun sebelum kita melanjutkan perbincangan yang tadi, ada sedikit informasi untuk Anda yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, yaitu klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Namun, selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Dan perlu diketahui juga untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Dan sudah ada di segmen terakhir, dokter. Tidak terasa sekali, ya, sudah ada di segmen kelima. Dan mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, tips dan trik mungkin, mungkin merawat gigi yang sudah berlubang atau mencegah gigi agar tidak berlubang. Silahkan, dokter. Boleh. Jadi ada sedikit tips and trik yang menurut saya ini penting untuk saya sampaikan ya Mbak ya. Yaitu yang pertama, gimana kita untuk mulai ke dokter gigi sedari dini. Ke dokter gigi sedari dini. Entah itu mau untuk sekedar general check up rongga mulut secara keseluruhan, atau mau memeriksakan gitu. Sebaiknya terutama pada anak-anak, mulailah kita mengajak anak-anak kita untuk ke dokter gigi. Setidaknya untuk mengenal lingkungan di praktek dokter gigi seperti apa kayak gitu. Saya sering ketemu pasien yang usia 2 tahun, 3 tahun gitu. Mereka saya ajak bermain di situ. Saya kasih tahu, Dek, ini loh ada kaca mulut, bagus ya, seperti itu. Gimana caranya biar mereka itu tertarik ya? Dan percaya kepada kita bahwa kita
itu tidak untuk menyakiti atau menakuti seperti itu, dan itu akan berdampaknya luar biasa ke belakang ketika orang tua mengajak anak untuk periksa ke dokter atau ke dokter gigi atau ke fasilitas kesehatan. Mereka nggak akan takut lagi seperti itu, karena mereka berpikirnya bahwa di situ itu menyenangkan dan aku kesana biar aku nggak sakit. Seperti itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana orang tua itu untuk menanamkan nilai-nilai yang menyenangkan terkait pelayanan kesehatan. Jadi seperti contohnya nih Mbak, mesti sering dengar ya, atau mungkin kita mengalami sendiri mungkin ya, kayak jangan nakal, nanti kamu nakal disuntik sama bu dokter loh. Nah, itu akan menimbulkan image pada anak bahwa bu dokter itu akan menyuntikku, dan itu sangat menyeramkan dan menyakitkan. Akhirnya aku nggak mau ke dokter, aku takut mau ke dokter. Seperti itu. Menimbulkan perasaan seperti itu. Iya, betul seperti itu. Ternyata berdampak terhadap psikologi anak. Berdampak sekali Mbak, banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya dokter? Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, mungkin kita bisa sedikit have fun ketika kita melakukan kunjungan ke dokter. Jadi kayak orang tua membawa mainan, atau membawa buku-buku bacaan kesukaannya mereka, atau membawa film kesukaan anak-anak mereka, itu it's okay. Seperti itu boleh dilakukan itu, dan mungkin dibiasakan untuk melakukan mainan. Kan sekarang zamannya game ya Mbak. Iya, betul. Jadi kayak game, kan banyak tuh game kedokteran gigi yang ada gigi kotor, dibersihkan, kayak gitu. Jadi seperti itu bolehlah, karena dikenalkan game kan kepada anak begitu ya. Game kan nggak bisa dihindari ya, zaman sekarang namanya gadget. Jadi kita manfaatkan gadget itu untuk membantu anak kita untuk dia percaya kepada dokter dan dokter gigi bahwa kita adalah teman, kami membantu agar kalian nggak sakit. Dan memang luar biasa sekali kalau misalnya kita berbicara seputar gigi berlubang yang angkanya di tahun 2018 sudah sebanyak itu. Semoga saja di tahun 2023 ini tidak sebanyak itu lagi. Begitu ya dokter ya. Karena sangat mengerikan ternyata efeknya tidak hanya sekedar gigi bengkak, gusi bengkak karena giginya berlubang, tapi bisa menjadi salah satu pemicu penyakit. Ya begitu dokter ya, secara umum, secara singkatnya, dan tidak hanya pada anak saja. Karena memang juga terjadi kepada orang dewasa. Malah angkanya lebih tinggi tadi dokter ya. Betul sekali. Dan artinya orang dewasa yang sudah rajin sikat gigi pun juga bisa jadi giginya berlubang begitu. Selain menyikat gigi, tadi ada cek kedokteran sedini mungkin. Tapi tidak untuk anak-anak saja, orang dewasa pun semuanya. Saya pun yang sudah seusia ini mungkin kalau sudah sadar bahwa kesehatan gigi itu penting, ayo langsung periksa. Iya betul, seperti jangan itu. Takut ke dokter gigi. Nah, jangan takut ke dokter gigi. Karena memang mungkin mindsetnya orang-orang di rumah begitu dokter ya. Ketika kita periksa ke dokter gigi itu, nanti kalau giginya lubang langsung dicabut gitu. Iya betul, mindsetnya seperti itu ya. Jadi saya sampaikan bahwa tidak seperti itu. Tidak seperti itu sebenarnya. Ada proses pemeriksaan terlebih dahulu, baru penindakan. Seperti itu ya dokter ya. Luar biasa sekali. Dan semoga saja informasi yang sudah dihadirkan, sudah disampaikan oleh Dr. Zulfa hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu, orang tua, dan juga adik-adik yang ada di rumah ya. Baik itu anak-anak di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun, remaja sekalipun, orang dewasa sekalipun, penting yang namanya menjaga kesehatan gigi. Ada yang disampaikan lagi mungkin? Sudah cukup. Sudah cukup. Semoga bermanfaat informasi yang saya berikan tadi. Dan mari sedini mungkin untuk membiasakan anak untuk membersihkan gigi di rumah. Dan tentu perlu peran dari orang tua. Dan mari kita bekerja keras untuk menyikat habis gigi dan menyikat habis gigi pada anak-anak. Betul. Saya menjadi salah satu duta untuk membantu dokter menyikat habis kasus gigis pada anak. Semoga angkanya turun di tahun ini. Dan edukasi yang tadi sudah disampaikan semoga bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Kita akan bertemu di Sehat Selalu dengan tema-tema yang tentu saja menarik. Tidak hanya narasumber dokter gigi, tapi dokter-dokter lainnya yang akan kita hadirkan untuk pemirsa Sakti TV yang ada di rumah. Dan saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda telah menyaksikan program Sehat Selalu di Sakti TV Berbudaya Mendunia. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.